Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kamu pernah gagal. Mungkin kamu pernah terluka. Dan mungkin kamu pernah mencoba dan jatuh. Dan sekarang kamu berkata, saya takut untuk memulai lagi. Takut disakiti lagi. Takut gagal lagi. Takut kecewa lagi. Tetapi pagi ini Tuhan berkata, jangan takut memulai lagi, karena Aku menyertaimu. Kalau saudara percaya, mari bersama dengan saya katakan amin. Saudara, sebelum kita lebih jauh di dalam firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang mungkin masih menyimpan ketakutan. Ada yang takut mencoba lagi, ada yang takut percaya lagi, ada yang takut untuk melangkah lagi. Tuhan, melalui firman-Mu pagi hari ini, berikan kami keberanian, bangkitkan iman kami, singkirkan ketakutan. Kami mau mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, Tuhan berkata, jangan terus melihat ke belakang. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Artinya, Tuhan bukan Tuhan masa lalu. Tuhan adalah juga Tuhan masa depan. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Ketakutan itu lahir dari pengalaman lama. Banyak orang tidak takut masa depan, tetapi mereka takut untuk mengulang masa lalu. Pernah gagal usaha, maka takut mulai untuk usaha lagi. Pernah dikhianati, maka takut untuk membuka hati lagi. Pernah jatuh dalam pelayanan, maka takut untuk kembali melayani. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan bukan dari Tuhan. Kalau ketakutan menguasai hidupmu, itu bukan suara Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan adalah Tuhan kesempatan kedua. Alkitab penuh dengan kisah orang yang memulai lagi. Petrus menyangkal Yesus, tetapi Yesus memulihkan dia. Yohanes 21 ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak berkata, kamu gagal, selesai. Yesus berkata, mulailah lagi. Poin yang ketiga, jangan biarkan masa lalu menghentikan masa depan. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku,
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang. Melupakan bukan berarti amnesia. Melupakan berarti tidak lagi hidup di bawah bayangannya. Poin yang keempat, Tuhan menyertai langkah barumu. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberanian bukan karena kita kuat, keberanian karena Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, mengapa kita harus takut? Poin yang kelima, memulai lagi adalah tindakan iman. Iman bukan perasaan nyaman. Iman adalah langkah maju walau ada rasa takut. Di dalam Ibrani 11 ayat 11 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat kamu memulai lagi, kamu sedang berkata, Tuhan, saya percaya Engkau lebih besar dari ketakutan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, firman ini harus menjadi tindakan. Yang pertama, berdoa dan lepaskan ketakutan. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan, saya takut. Kejujuran bukan pintu keberanian. Yang kedua, ambil langkah kecil. Tidak harus langsung besar. Mulai berbicara lagi, mulai mencoba lagi, dan mulai percaya lagi. Yang ketiga, jangan dengarkan suara negatif. Ganti suara ketakutan dengan firman. Yang keempat, ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan menolong di waktu yang dulu, maka Tuhan sanggup juga menolong lagi. Yang kelima, percaya Tuhan sedang membuat hal yang baru. Yesaya berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jangan menolak hal baru karena trauma lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ketakutan kami kepadamu. Kami menyerahkan trauma kami kepadamu. Kami menyerahkan masa lalu kami kepadamu. Berikan kami keberanian untuk memulai lagi. Berikan kami iman untuk melangkah lagi. Berikan kami kekuatan untuk bangkit lagi. Kami percaya Engkau menyertai kami, dan saatnya kami menerima berkat-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Mazmur 23 ayat 4. Kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Jika firman ini memberkati saudara, klik like. Tulis di komentar, saya berani memulai lagi. Bagikan kepada orang yang membutuhkan. Subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Oase Inspirasi, supaya saudara tidak ketinggalan renungan pagi setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.